Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang telah hadir pada kegiatan kita hari ini dalam kegiatan rangka untuk latihan sekolah lapang untuk budidaya kopi. Jadi memang dalam rangkaian kegiatan budidaya kopi ini kami akan menjelaskan dalam program terkait dari rentetan awal kegiatan sampai ke akhir kegiatan. Nah, apa saja yang ada masuk dalam kegiatan budidaya kopi sampai ke tahap panen nantinya. Nah, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kepala Desa yang telah memfasilitasi kegiatan kita pada hari ini, telah menyiapkan tempat, waktu, dan tenaga. Juga Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang telah hadir, terima kasih kami ucapkan. Semoga kita semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa diberi kesehatan sampai ke akhir kegiatan pada hari ini. Baik, kita mulai akan masuk ke kegiatan pertama. Jadi Bapak Ibu, dalam kegiatan budidaya kopi ini, dalam kegiatan sekolah lapang ini, kita hanya akan melakukan setiap rentetan pekerjaan, kegiatan. Jadi tidak hanya langsung kami akan menjelaskan kepada Bapak Ibu terkait budidaya kopi dari A sampai Z, tidak. Jadi kita akan membuat perencanaan per rentetan kegiatan. Nah, pada pertemuan kita pada hari ini, kita hanya nanti akan fokus pada menyemai benih kopi saja. Nah, kenapa kami hanya memberikan materi menyemai benih kopi seperti ini saja? Karena kami ingin Bapak Ibu fokus dalam satu kegiatan, sehingga dalam setiap rentetan ilmu atau materi yang kami berikan, Bapak Ibu mudah untuk menyerap. Seperti itu. Nah, kemudian saya pikir dalam kegiatan budidaya kopi ini, Bapak Ibu sudah mengerti, sudah melakukan semuanya. Nah, di dalam tahap ini atau dalam kegiatan ini, kita akan lebih banyak diskusi. Nah, apa yang Bapak Ibu lakukan, kita akan lakukan, akan kita buka sesi tanya jawab nantinya. Dan kemudian apa yang sesuai dengan materi yang kita sampaikan seperti apa nantinya. Seperti itu. Nah, saya pikir Bapak Ibu dari zaman dulu udah terbiasa dengan nanam kopi. Mungkin ada beberapa tahap atau kegiatan yang tidak masuk dalam tahapan budidaya ini, sehingga menyebabkan tanaman kopi Bapak Ibu yang udah ditanam selama ini kurang memuaskan hasilnya, seperti itu. Jadi nanti kita akan lebih banyak berdiskusi. Mungkin Bapak Ibu apa yang belum pernah didapatkan nanti mungkin akan kita coba berikan di sini. Baik, seperti itu. Lanjut. Nah, kenapa kita harus melakukan persemaian atau menyemai biji kopi? Tidak langsung kita tanam di tanah atau lahan secara langsung. Kita menginginkan pertumbuhan nanti yang seragam di dalam pertumbuhan kopinya nanti, seperti itu. Nah, apa saja tahapan yang perlu kita lakukan? Nah, di sini ada 8 tahapan yang harus kita lakukan nanti ke depan. Satu, itu kita harus menyiapkan benih kopi. Nah, kemudian menyiapkan bedeng semai dan peneduh. Nah, bedeng semai ini nanti untuk tempat kita meletakkan biji kopi yang telah kita siapkan tadi, benih yang telah kita siapkan. Nah, kemudian dipersiapkan juga peneduhnya. Apa fungsi peneduh itu? Nah, kopi ini merupakan tanaman yang tidak mau atau sensitif terhadap sinar cahaya matahari secara langsung. Sehingga kita wajib untuk membuatkan peneduhnya. Nah, peneduhnya nanti seperti apa nanti akan ada di slide selanjutnya. Kemudian kita akan melakukan perendaman benih kopi. Nah, perendaman benih kopi ini minimal 3 jam, tapi lebih baik selama 12 jam. Kenapa kita harus menggunakan perendaman selama 12 jam? Karena untuk merangsang pertumbuhan akar dari si benih kopi itu tersebut. Sehingga ketika dia udah terangsang pertumbuhannya, nanti akan mempercepat pertumbuhan di lapangan. Seperti itu. Nah, kemudian setelah kita lakukan perendaman, kita masuk ke tahap untuk menyemai benih. Nah, benih nanti yang udah direndam akan kita susun satu persatu, akan kita beri jarak kurang lebih 3-5 cm. Nah, kenapa harus kita beri jarak? Nanti kalau misal tidak kita beri jarak, ketika kita akan memindahkan langsung ke polybag, nah, dia akarnya tidak akan saling berkait satu sama lain, sehingga memudahkan untuk proses pemindahan, seperti itu. Nah, kemudian penyiapan media polybag. Nah, penyiapan media polybag ini dilakukan untuk kita memindahkan nanti dari
tahap persemaian, nah itu yang akan kita pindahkan ke polybag sehingga satu individu atau satu satuan kopi yang akan kita pindahkan. Nah, kemudian penyapihan atau pemindahan ke polybag pada fase prajurit. Nah, nanti ini akan kita lihatkan seperti apa fase prajurit pada slide selanjutnya, ada gambarnya. Kemudian perawatan bibit dalam naungan. Nah, kemudian yang terakhir penanaman bibit ke lahan. Baik, Bapak Ibu, sampai di sini ada yang ingin disampaikan, ditanyakan tahap persemaian kopi. Ada yang ingin disampaikan? Ngantuk, Pak? Nah, biasanya kalau ngantuk ini belum sarapan nih. Atau ada yang ingin bermain games di sini. Biasanya seperti itu. Ada lagi yang mau disampaikan, Bapak Ibu? Untuk kopi. Nah, biasanya Bapak Ibu ini udah terbiasa yang menanam kopi. Gimana harapan Bapak Ibu ini selama ini menanam kopi? Apakah kita pakai persemaian dulu atau tidak? Atau langsung ditanam saja? Seperti apa nih biasa Bapak Ibu? Ya, silakan lanjut Pak. Ada yang mau sampaikan? Oke, terima kasih Pak Arif atas kesempatannya. Kemarin beberapa minggu yang lalu saya mengikuti pelatihan rumah produksi pengelolaan kopi di rumah produksi di Desa Tanjung. Apakah ini maksudnya benih ini apakah sama yang kopi robusta atau kopi yang arabica? Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Masudi. Ada lagi yang mau disampaikan? Ya, silahkan Pak. Baik, terima kasih Pak. Hanya ingin menanyakan gimana teknisnya kopi itu ditanam berdekatan dengan kebun sawit dan karet. Baik. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ada lagi? Oh ya, silahkan Pak Rio. Menanam kopi itu apakah sebaiknya tumpang sari atau monokultur? Oke. Ya, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Baik, kita cukupkan dulu untuk 3 pertanyaan pada sesi ini. Ya, untuk pertanyaan dari Pak Masudi, kopi yang ditanam itu apakah robusta atau arabica, Pak ya? Nah, terkait pemilihan jenis kopi, sebenarnya dari yang udah beberapa jenis yang ditanam di Indonesia, sebenarnya ada 4 jenis yang pada umumnya Pak ditanam. Ada jenis kopi arabica, robusta, kemudian excelsa dan liberica. Nah, biasanya untuk jenis arabica ini ditanam di daerah ketinggian, biasanya rata-rata di atas ketinggian 1000. Nah, sedangkan untuk kopi robusta itu ditanam di dataran rendah, biasanya ketinggian di bawah 1000-an. 0 sampai 1000 biasanya. Nah, kemudian untuk excelsa dan liberica ini sebenarnya jenisnya kurang lebih sama. Nah, biasanya ditanam di daerah tanah gambut ataupun rawa. Nah, karena menyesuaikan dengan kondisi di wilayah kita yang di dataran rendah, kita akan membudidayakan jenis robusta. Karena apa juga biasanya lidah kita sudah terbiasa dengan rasa jenis robusta. Seperti itu, Pak. Gimana, Pak? Ada lagi yang mau disampaikan? Belum, Pak. Kita akan nanti buat sesi selanjutnya untuk pertanyaan selanjutnya. Baik, untuk pertanyaan kedua, sebenarnya kurang lebih sama dengan pertanyaan Pak Rio. Apakah monokultur atau tumpang sari atau intercrop? Nah, tadi pertanyaan Pak Agis itu di sawit atau karet. Nah, sebenarnya kopi ini merupakan tanaman yang butuh tanaman pelindung atau peneduh. Nah, bisa juga ditanam di karet ataupun sawit, tetapi kami tidak merekomendasikan untuk ditanam di sawit. Karena apa? Biasanya di sawit kita akan melakukan pruning. Nah, itu nanti pelepahnya takut akan menimpa si kopinya sendiri nanti. Nah, kemudian sawit juga salah satu tanaman yang rakus akan unsur hara. Jadi kita memerlukan lebih banyak unsur hara nanti yang akan kita berikan ke kopi dan sawitnya, seperti itu. Nah, kemudian untuk pertanyaan Pak Rio, tadi Pak udah saya singgung
bahwa kopi itu memerlukan tanaman peneduh untuk kita tanam. Jadi lebih baik memang intercrop, polikultur. Nah, dia ditanam di bawah pohon peneduh. Seperti itu. Ya. Ya. Baik, ada lagi yang mau disampaikan? Sebenarnya materi ini nanti akan kami sampaikan di pertemuan kita selanjutnya, Pak. Jadi pertemuan kita hari ini kita akan lebih fokuskan kepada kegiatan persemaian saja terlebih dahulu. Nah, setiap kegiatan ini nanti biar Bapak Ibu langsung mendapat bayangan jika kita melakukan kegiatan satu persatu. Seperti itu. Lanjut, next. Nah, seperti ini. Media semai yang akan kita gunakan. Kemudian berikut dengan peneduhnya. Nah, media semai yang dapat dibuat itu salah satunya menggunakan pasir saja. Ataupun tanah gembur yang sudah dibuat bedengan seperti ini. Nah, sepertinya bentuk bedengannya. Nah, ada peneduh, kemudian bedengan dibatasi dengan papan, kemudian pasirnya dihampar saja. Dengan ketebalan kurang lebih 10 cm. Seperti itu. Nah, next. Nah, seperti ini perendaman. Nah, ini kita rendam dulu menggunakan ember bisa, kemudian menggunakan wadah-wadah plastik yang lain yang dapat menampung kopi tersebut. Nah, kemudian setelah itu kita akan menyemai kopi yang telah kita rendam di bedengan. Caranya, bisa saja kita buat garis-garis seperti ini di media pasir. Nah, bisa dilihat seperti ini. Nah, kemudian biji kopi yang udah kita rendam tadi, kita akan susun satu persatu dengan posisi telentang. Nah, bagian perut menghadap ke atas, kemudian bagian punggung kopi itu menghadap ke bawah. Nah, bagian perut itu biasanya di biji kopi yang terdapat garis tengah, nah itu menghadap ke atas. Kenapa enggak kita lakukan seperti itu? Nanti pertumbuhan akarnya akan naik ke atas. Kalau misalnya kita posisi telungkup, nah takutnya nanti posisi akarnya terbalik. Nah, sehingga menyulitkan untuk kita pemindahan. Dan lebih parahnya akan menyebabkan mati pada benih yang akan kita pindahkan. Oke, next. Nah, seperti ini cara menyusunnya, Bapak Ibu. Next. Nah, nanti dia akan tumbuh seperti ini. Nah, setelah kita susun tadi, kita tutup dengan bisa menggunakan lalang atau rumputan lain yang jenis rumputnya itu merupakan rumput yang berdaun sempit. Kenapa kita harus tutup? Itu untuk menjaga kelembapan dari si biji kopi tersebut. Nah, kemudian setelah kita tutup seperti itu, kita lakukan penyiraman sehari 2 kali, biasanya pagi dan sore. Apabila musim hujan, tidak perlu untuk dilakukan penyiraman. Nah, nanti setelah kurang lebih 1-2 bulan, dia akan tumbuh seperti ini. Nah, ini namanya fase prajurit. Seperti itu. Nah, ini dengan tinggi kurang lebih 10-15 cm dia. Akan seperti ini nanti. Nah, pada saat fase inilah dia nanti yang akan harus kita pindahkan ke polybag yang telah kita siapkan sebelumnya. Seperti itu. Oke, next. Nah, setelah dia tadi memasuki fase prajurit seperti ini, nah, nanti ke depan dia akan tumbuh mengeluarkan daun sejati seperti ini, 2 payung. Nah, pada tahap fase prajurit inilah harus kita pindahkan. Nah, lalu bagaimana kalau misalnya dia seandainya sudah memasuki fase seperti ini? Nah, ketika dia sudah memasuki fase seperti ini, dia akan rentan akan mati ketika kita pindahkan. Karena apa? Dalam fase prajurit ini, makanan yang ada di dalam biji masih tersimpan di dalam sini. Sedangkan media pasir yang kita gunakan itu sangat minim akan unsur hara. Nah, seperti itu. Jadi, secepatnya harus kita pindahkan sampai dia masuk fase daun sejati. Seperti ini. Next. Nah, habis. Nah, hanya seperti itu saja materi yang akan kami sampaikan. Kenapa hanya sedikit? Karena untuk mempermudah kita nanti ke depan. Jadi, satu persatu materi kami sampaikan agar Bapak Ibu dapat meresapi dan memahami. Sekian materi yang akan saya sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.